Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang penuh kasih setia, tak henti-hentinya berkat-Mu bagi kami orang yang lemah ini. Dengan kuasa-Mu, kami dikuatkan kembali, kami diberi kesegaran jasmani, sehingga kami boleh bangun dari tidur dan dapat menikmati hari baru ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk mengucap syukur kepada-Mu, dan kami juga datang untuk memohon belas kasih-Mu agar mau mengampuni dosa kesalahan kami. Karena kami masih sering melakukan pelanggaran secara sengaja dan tanpa sengaja. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga membutuhkan kekuatan rohani kami. Kami ingin mendapat taburan firman-Mu untuk menguatkan dan menumbuhkan iman kami, untuk menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami memohon Roh Kudus-Mu membimbing kami di dalam renungan pagi ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 33 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah dendam yang diubahkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut para ahli psikologi bahwa balas dendam merupakan insting dasar manusia yang terkadang timbul menguasai pikiran manusia. Dan balas dendam itu merupakan bentuk perlindungan serta proses mencari keadilan untuk diri sendiri. Para peneliti dari Swiss melakukan studi untuk mengetahui apa yang terjadi pada otak manusia ketika ingin balas dendam. Hasilnya adalah balas dendam hanya memberikan otak terasa ringan untuk beberapa saat saja setelah tindakan. Selanjutnya, menuai perasaan tidak nyaman dalam jangka panjang karena telah membiarkan diri melakukan hal buruk kepada orang yang dianggap patut menerima balasan dendam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, insting untuk balas dendam inilah yang juga pernah timbul di dalam kehidupan keluarga Ishak anak Abraham. Ishak dikaruniakan anak kembar dari istrinya Ribka. Anak yang lahir pertama adalah Esau dengan tubuh seperti jubah berbulu, yang setelah besar pandai berburu dan suka tinggal di padang. Ishak mencintai anaknya Esau. Sedangkan anak kedua bernama Yakub memiliki kulit yang licin, seorang yang tenang dan lebih suka tinggal di kemah. Yakub dicintai ibunya Ribka. Dalam perjalanan kehidupan anak-anak Ishak ini, anaknya Esau telah dikecewakan oleh adiknya sendiri, yaitu Yakub. Apa yang dilakukan Yakub telah menimbulkan rasa benci dan dendam di dalam diri Esau. Rasa benci dan dendam yang tertanam di hati Esau menimbulkan keinginan diri Esau untuk membunuh adiknya itu. Ia berjanji akan membunuh Yakub. Kemarahan dan kebencian yang sangat dalam itu timbul akibat perilaku Yakub yang tidak pantas. Dengan cara tipu daya, Yakub telah mengambil hak kesulungan Esau dan juga merampas berkat dari ayah mereka yang seharusnya diperuntukkan bagi Esau. Yakub telah datang kepada ayah mereka seolah ia adalah Esau untuk menerima berkat dari ayah mereka yang kondisi matanya sudah tidak dapat melihat. Dan sebelumnya, Yakub juga telah meminta Esau bersumpah untuk menyerahkan hak kesulungan Esau sebelum memberikan masakan kacang merah dan roti yang dibuatnya kepada Esau saat Esau sedang dalam kondisi lelah baru pulang dari padang. Mengetahui berkat ayah untuk dirinya telah dirampas, Esau pun menangis dan memaksa ayahnya untuk memberkatinya.
dan ia menerima berkat yang isinya adalah kebalikan dari berkat yang telah diterima Yakub. Boleh kita baca di Kejadian 27 ayat 39 dan 40. Esau hanya bisa melepaskan kuk di lehernya, hanya dapat lepas dari kesusahannya bila dia berusaha sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertahun-tahun lamanya Yakub pergi menjauh dari Esau karena takut dibunuh, sampai ia memiliki kehidupan sendiri, memiliki istri, anak, banyak budak dan banyak harta. Ketika Yakub kembali ke negerinya, ia sangat takut bertemu Esau. Ia memohon perlindungan Allah dan ia juga mengatur strategi untuk mengantisipasi kalau Esau menyerang bahkan membunuhnya. Ayat 9 dari pasal 33 ini menggambarkan bahwa Esau hidup dengan berusaha sungguh-sungguh. Ia memiliki harta. Hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya ia telah berdamai dengan masa lalunya. Bertahun-tahun rasa marah, benci, serta dendam yang tertanam di hati Esau, tanpa disadarinya, Tuhan bekerja di dalamnya. Diri Esau telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dalam pertemuan antara kedua saudara itu, ternyata Esaulah yang lebih dulu datang berlari menghampiri Yakub. Didekapnya Yakub, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Akhirnya mereka berdua bertangis-tangisan. Reaksi yang diperlihatkan Esau saat melihat adiknya itu menunjukkan bahwa rasa dendam kebencian di dalam diri Esau telah berubah. Hati Esau yang penuh dendam telah diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang penuh maaf, hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh kasih. Ia mengampuni orang yang berlaku jahat kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam realita kehidupan, rasa benci, rasa marah akibat dikecewakan orang lain sehingga menimbulkan rasa dendam bisa saja kita alami. Kita berencana untuk membalaskan rasa benci itu kepada mereka. Jika ada di antara kita yang sedang mengalami hal ini, maka melalui renungan pagi ini kita diingatkan, kita diberi contoh dari reaksi Esau kepada Yakub. Hanya Tuhan yang mampu mengubah kebencian, kemarahan, dendam menjadi pengampunan, menjadi damai yang besar. Oleh karena itu, marilah kita hidup dekat dengan Tuhan. Mintalah pertolongan agar Tuhan mau mengubahkan hati kita menjadi hati yang penuh pengampunan. Bukankah kita diajarkan melalui Roma 12 ayat 17, yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Membalas dendam bukanlah jalan keluar. Membalas dendam melahirkan keresahan. Sebagaimana Tuhan mengubah dendam Esau, mendekatlah kepada Tuhan agar dendam yang ada di diri kita saat ini diubahkan pula oleh Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur mendapatkan taburan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup mengubah hati kami yang penuh kebencian, yang penuh amarah, bahkan dendam menjadi hati yang penuh kasih, hati yang mendatangkan damai sejahtera. Kami sadar ya Tuhan, bahwa seluruh hidup kami berada dalam tangan-Mu. Untuk itu kami memohon, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dengan mengendalikan hati kami yang saat ini masih menyimpan kemarahan kepada sesama kami, menjadi hati yang mengampuni, hati yang memaafkan. Kami tidak ingin lagi larut pada hal-hal yang hanya mendera hidup kami akibat dendam, masa lalu yang mungkin saja masih ada tertanam di dalam diri kami. Kami ingin hidup damai bersama-sama, termasuk dengan orang yang membenci kami. Terima kasih ya Tuhan. Sertailah kami selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya.
Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.